Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita kembali lanjutkan pembacaan matan Ghayah wa Taqrib. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas masalah asy-syufa'ah, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas ahkam al-qirab. Ahkam al-qirab. Naam. Al-qirab secara bahasa ini merupakan pecahan kata dari al-qard, yaitu al-qata'. Secara istilah, qata' itu memutus, ya. Mengapa dikatakan qirab itu memutus? Karena malikul mal yaqta'u min malihi juz'an yu'tihi lil 'amil yatasarrafu fihi. Karena si pemilik harta memutus sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang bisa menggunakan harta itu. Diberikan dalam hal ini dijadikan sebagai modal usaha. Ini makanya dinamakan al-qirab. Adapun secara istilah, sebelumnya saya mohon maaf karena telat. Qadarullah, di tengah jalan harus mampir dulu ke bengkel supaya bannya ditambal dulu. Jadi biar istirahat dulu mungkin. Baik. Adapun secara istilah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qasim rahimahullahu taala, daf'ul malik malan lil 'amil liya'mala fihi war ribhu bainahuma.
Al-qirad itu adalah pemberian harta yang dilakukan oleh sepemiliknya kepada orang yang bekerja untuk dikembangkan dan keuntungan dibagikan kepada keduanya. Saya kira dalam bahasa yang lain ini adalah mudharabah. Ya. Naam. Makanya sama juga atau disebut juga sebagai syirkah. Syirkah itu persekutuan atau kalau dalam bahasa kita apa ya, perseroan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang tetapi bukan punya dia, tetapi punya orang lain yang memiliki modal. Dan ini merupakan syirkah yang masyru'ah, yang disyariatkan atau yang dilegalkan oleh syariat. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari bapaknya, yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu annahu kana idza dafa'a malan mudarabatan ustirita ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wala yanzila bihi wadiyan wala yashtari bihi dabbah dhata kabirin ratbah fa in fa'ala dhalika dhamina. Fa balagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ajazahu. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib apabila memberikan harta, ya, memberikan harta mudarabatan. Mudarabatan itu untuk dikembangkan oleh si pemilik pengguna harta. Beliau memberikan sebuah syarat, ya, beliau memberikan sebuah syarat. Jangan dibawa harta ini jauh-jauh, atau jangan membeli hewan yang jelek, ya, kalau harta ini digunakan untuk itu, dia harus menggantinya. Syahid di sini adalah bagaimana syariat ini, fa'ajazahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul membolehkannya. Bagaimana syariat ini atau bentuk bisnis seperti ini memang sudah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian para sahabat pernah melakukan bisnis seperti ini. Nah, walil qiradi, katakan di sini walil qirad arba'atu syara'id, bahwa qirad ini memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna ala nadhin, hendaknya dilakukan dengan cash, artinya si pemilik modal memberikan modalnya secara cash. Minad darahimi wad dananir, dari dirham dan dinar. Jadi benar-benar harta yang digunakan itu adalah harta yang memang secara tunai diberikan kepada orang yang akan
mengembangkan usahanya. Yang kedua, yang kedua adalah ayyazana, disebutkan oleh muallif, ayyazana rabbul mal lil 'amil fi at-tasarruf idnan mutlaqan. Ayyazana, si pemilik harta memberikan izin kepada orang yang mengembangkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut secara mutlak. Jadi ini saya punya harta 2 miliar rupiah. Misalkan saya punya harta 2 miliar rupiah. Kamu pakai untuk usaha. Kalau dapat untungnya kita bagi. Seperti itu. Dan ini salah satu produk dari perbankan ya. Produk perbankan yaitu apa? Pembiayaan usaha kecil. Pembiayaan usaha kecil, di mana terkadang kita yang ingin usaha tidak memiliki tidak memiliki modal. Oleh karena itu kita atau bank memberikan modal dalam hal ini, mengizinkan kemudian kita putarkan atau kita usahakan menjadi atau sehingga membawa keuntungan, dan keuntungan dibagi kepada kita dan kepada bank. Bisa nggak seperti itu? Nah, ada nggak bank yang seperti itu? Nggak ada. Kenyataannya apa? Bank memberikan uang sejumlah 100 juta misalkan. Kenyataannya apa? Kenyataannya mau untung mau rugi, Anda harus mengembalikan uang saya dan dicicil dengan total yang lebih dari 100 juta. Ketika ditanya, ini apa akadnya mudharabah? Tetapi kenyataannya boro-boro mudharabah. Kenapa? Karena dalam mudharabah atau dalam qirad, ketika ada kerugian, karena yang namanya usaha seperti berjalan di atas api katanya. Ini kalau pebisnis seperti itu. Artinya apa? Potensi untung besar, potensi rugi ada. Beda dengan kerja di orang. Makanya kalau pebisnis itu kalau sudah untung naik ke atas. Tapi kalau sudah rugi jeblok ke bawah. Seperti itu. Nah, ketika ada potensi atau ada resiko kerugian, maka si pemilik harta tidak berhak. Asalnya demikian. Tidak berhak untuk menuntut orang yang menggunakan harta tersebut, kecuali jika kerugiannya itu karena memang kelalaian dari orang yang diberikan amanah untuk berdagang. Mentang-mentang dapat modal, harusnya digunakan sebagai modal dagang, ini dipakai beli ini, beli itu, beli ini, buat istrinya yang lain. Terus, sehingga kerugian yang ada. Dan ini yang kenyataan sering terjadi demikian. Sudah diberikan amanah untuk harta ini untuk dikembangkan, ternyata kita menyelisih amanah itu. Atau amanahnya untuk bisnis, misalkan alarm mobil. Bisnisnya alarm mobil ini lagi rame. Dikasih modal 300 juta rupiah. Kasih
kasih modal 300 juta rupiah. Ternyata si fulan bukan hanya bisnis alarm mobil, bisnis juga misalkan sendal, bisnis tas, macam-macam. Dapat modalnya untuk alarm, tetapi wallahu alam dia pakai ya untuk bisnis yang lain, ternyata rugi. Wallahu a'lamu bishawab. Atau dia pakai untuk menutupi hutangnya, ternyata bukan malah dipakai untuk bisnis, maka boleh si pemilik modal untuk menuntut dia. Makanya dalam hal ini tetap perlu ada hitam di atas putih. Jangan hanya sekedar modal percaya, mentang-mentang pakai jubah, jenggotnya banyak, insya Allah amanah. Jangan seperti itu. Ya, tetap saja orang yang pakai jubah, orang yang sudah mengenal salaf, dia masih manusia. Tetap aja. Ya, namanya manusia ya seperti itu. Ya, kecuali dengan malaikat, ya kita percaya penuh. Tetapi kalau dengan manusia kita harus waspada. Walaupun kita kenal dia adalah orang yang amanah, dia orang yang demikian-demikian, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini Allah yang bilang. Tulislah. Faktubuh, tulislah. Hendaknya ada hitam di atas putih. Nah, jadi harus ada izin, ya, harus ada izin untuk menggolangkan harta. Kaitannya dengan perbankan syariah, uang yang kita simpan di bank syariah, dikatakan oleh mereka ini akadnya adalah mudharabah. Baik. Kalau mudharabah, yang pertama, syarat pertama tadi apa? Harus cash. Ternyata kita benar cash. Yang kedua, kita mengizinkan bank tersebut untuk mengembangkan harta yang kita simpan. Benar. Yang ketiga, ya, coba. Mana yang ketiga? Nah. Yang ketiga, ayyashtaritu lahu juz'an ma'luman minar ribh. Ada syarat keuntungan. Jadi kita harus tahu keuntungan yang kita peroleh berapa kalau kita taruh modal ke si fulan atau ke bank tertentu. Benar nggak seperti ini? Benar. 1%. 1%. Minjem 10% bunganya. Gimana Pak? Saya naruh uang 1%. Iya Pak, kalau 10% juga bangkrut bang. Ya, 1%. Ya, sorry. Hebat itu kalau 1%. Apa? Istilahnya mereka bagi hasilnya sekian, nisbah ya, 1% Pak. Oh. Nah, karena memang mudharabah harus seperti itu. Kalau kita hanya sekedar ngasih modal, pakai aja deh, nanti antum balikin. Itu namanya bukan mudharabah, tetapi al-qard. Beda ya, al-qirad dan qard. Qard itu meminjamkan uang. Beda. Kalau yang pertama nggak ada unsur kita nolongin orang. Kalau yang kedua minjamkan uang, ada unsur kita membantu teman kita. Kalau yang pertama untuk digolangkan dalam bentuk usaha. Tetapi yang kedua al-qard terserah mau dipakai untuk keperluan si orang yang meminjam. Dan dia wajib mengembalikan sama seperti apa yang dipinjam. Kalau yang kedua, karena ada unsur usaha, maka ada potensi itu. Bisa balik lebih banyak, bisa nggak balik sama sekali. Nah, ya.
Kemudian berikutnya, berapa bagian keuntungan yang diberikan? Ini sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan. 50-50, setuju? Sudah 50-50. 40-60, setuju? Sudah 40-60. Artinya, pembagian keuntungan semuanya berhak atau sesuai dengan negosiasi antara si pemilik modal dengan si pengguna harta. Nah, jadi realita yang ada di perbankan syariah, keuntungannya yang menentukan si kita atau mereka. Nisbahnya, ya kita dipaksa harus setuju dengan aturannya mereka. Kenapa? Sebenarnya kita nggak ada kok unsur untuk kirot biar untuk modal sahih. Pengennya apa? Kita tuh sebenarnya pengen nyimpen, ya, nyimpen uang. Bank bilangnya ini mudharabah. Terserah, yang penting uang saya utuh. Nah, loh. Ya. Kenyataannya kita pengen uang utuh, padahal ada potensi untung, ada potensi rugi, dan juga nggak ada iklan di bank keuntungan dan kerugian nanti ditanggung bersama ya Pak. Itu nanti nggak ada yang mau nyimpen di situ. Coba antum datang ke bank syariah, ya, datang ke bank syariah, coba cari kata-kata itu, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nggak ada. Dari ujung Merauke sampai ujung Sabang sampai Merauke bank syariah nggak ada. Kenapa? Itu melanggar aturan marketing. Ya, melanggar aturan. Ya, waduh, bisa nggak nyimpen uang di saya. Kenapa? Seharusnya ketika ada orang yang memberikan modal ke kita dan kita akan menggunakannya dalam bentuk usaha, etikanya adalah jika ini adalah mudharabah, maka kita wajib untuk menerangkan, Pak, keuntungannya kita tanggung bersama, kerugian pun kita tanggung bersama, Pak. Gimana, Pak? Jadi kalau rugi gimana, Pak? Ya, Bapak rugi juga, nggak kembali juga uangnya, atau mungkin kembali sedikit. Mikir. Oh gitu ya. Akhirnya orang lebih teliti lagi, usahanya dalam bentuk apa ya Pak? Nanya. Usaha kita demikian, prospeknya demikian, kan biasanya seperti itu. Silakan Bapak mau investasi. Jadi nanti kaitannya dengan saham, ya, berpanjang ya dalam bentuk-bentuk muamalah yang muamalah yang kekinian, ini kaitannya dengan itu. Tetapi prinsipnya seperti ini. Ya. Tetapi prinsipnya seperti ini. Jadi memang susah mencari yang halal, itu susah. Ya. Susah untuk membuat sesuatu itu legal secara syar'i. Jadi bank syariah tidak akan memberikan ini buat keuntungan kerugian, dan kenyataan bahwa di tabungan kita pun yang ada tabungan syariah itu kenyataannya apa? Serba untung. Ya, bagi hasil. Ya, wallahu alam. Perlu memang ada kajian lebih dalam lagi, apakah uang yang kita simpan di bank ini merupakan qirab? Sebagian orang seperti Dr. Antonio Syafi'i mengatakan bukan qirab ini berarti kalau gitu caranya. Tetapi ini adalah al-wadi'ah bil amanah. Al-wadi'ah bil amanah. Al-wadi'ah bil amanah. Jadi simpanan, ya, dalam bentuk amanah. Jadi uang atau kita ini menyimpan wadi'ah, ya, sementara bank sebagai pemegang amanah, ya, atau
bank atau kita walaupun menyimpan, kita mengizinkan bank untuk menggunakan uang itu, tapi bank beramanah untuk mengembalikan uang itu, menjamin adanya uang itu. Begitu. Makin liar sebenarnya. Ya, wadiah itu kalau secara fikih Islam, ya, kalau kita nyimpan barang itu nggak boleh dipakai sebenarnya. Namanya kita nitip, nyimpan. Saya nyimpan sepeda. Ya. Si penjaga menjaga sepeda yang kita simpan dan kita membayar uang administrasi sebagai jasanya dia menjaga barang kita. Tetapi kalau sepeda itu sudah dipakai, itu sudah bukan nyimpan lagi. Tetapi apa? Minjem sepeda, Mas. Logika pun seperti itu. Ya, logika pun seperti itu. Nah, jadi memang poin ketika untung dan rugi harus dibagi bersama memang masih menjadi pembicaraan di kalangan para pakar ekonomi Islam sampai saat ini. Nah, apakah kalau gitu haram Ustaz nyimpan uang di bank syariat? Saya katakan bahwa tidak semua transaksi di bank. La nuharrima kulla syai'. Kita tidak mengharamkan semua unsur. Ya. Tidak semua transaksi yang ada di perbankan yang konvensional itu haram, dan tidak semua transaksi yang ada di bank syariat itu halal. Jadi ya, kita harus menyikapi sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kalau transaksi seperti ini nggak boleh, ya nggak bisa. Walaupun bank tersebut berlabelkan syariat. Kalau transaksi ini boleh, bisa, walaupun bank tersebut berlabelkan bank konvensional. Jadi ini yang namanya la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan ya sikap sentimen kita kepada satu kaum atau satu lembaga membuat kita tidak berlaku adil. Tetap kita timbang apa yang mereka lakukan itu dengan timbangan syariat. Sehingga kita tidak terburu-buru dalam memberikan statement haram atau statement halal. Ini pentingnya kita at-ta'anni. Nah, di bank konvensional ada beberapa transaksi yang diperkenankan seperti deposit box. Betul? Ya, antum misalkan punya harta emas ya 50 kilogram, Masya Allah. Ya, emas 50 kilo. Antum merasa aman nggak kalau ditaruh di rumah? Ya, rumahnya bukan di komplek lagi. Ya, kontrakan petakan emas 50 kilogram. Kan mencurigai. Ya. Maka untuk memberikan keamanan pada hati kita, kita titipkan kepada lembaga resmi dan dia amanah. Titipkan deposit box. Enggak tahu 50 kilo. Ini itu gimana? Tetapi akan ditaruh oleh mereka dan tidak akan diapa-apakan. Emas atau surat-surat berharga ya yang menjadi harta, surat-surat tanah ditaruh di bank. Taruh, mereka nggak akan tidak akan mengapa-apakan. Ya. Oleh karena itu pencurian internasional itu yang dicuri itu yang yang tempat-tempat yang seperti itu. Bank yang kuncinya itu pakai kayak setir itu. Pakai kode lagi. Sulit. Nah, karena memang bank menjaga amanah dari sekian ya nasabah yang menitipkan barangnya di situ. Itu legal atau tidak legal secara syariat? Legal. Kita bayar ke mereka agar mereka menjaga barang kita legal, nggak ada yang melarang. Ya, kita mentransfer uang, al-hiwalah, ya, kita kirim 500.000, tahu-tahu di sana ada 500.000, ya.
Yang melakukan ini adalah bank. Kemudian kita membayar administrasi uang jasa transfer 5.000 rupiah. Pak, karena di luar kota 5.000 rupiah. Oh ya, 5.000 rupiah. Nah, ini jasa transfer. Legal tidak? Legal. Seperti jasa pengiriman kurir. Nah, dilakukan tidak oleh bank konvensional, melakukannya ternyata. Nah, jadi kita katakan tidak semua transaksi yang ada di bank konvensional itu haram, dan juga tidak semua transaksi yang ada di bank syariah itu halal. Berarti dominannya yang bank konvensional haram atau halal? Kalau saya bilang seperti itu, kebanyakannya nggak benar sebenarnya, tapi nggak semua haram, kan begitu. Yang di bank syariahnya, ya ada benarnya, tapi nggak semua benar. Ada juga yang nggak benarnya, begitu ya. Oleh karena itu, patut kita berikan apresiasi kepada para pakar ekonomi yang berusaha untuk merubah sistem ekonomi kapitalis ya menjadi sistem ekonomi Islam. Dan masya Allah sekarang sudah dibuka berbagai macam studi-studi tentang ekonomi Islam, bahkan dibentuk jurusan khusus ya ekonomi Islam di berbagai universitas. Dan ini patut diberikan apresiasi. Itu kan bukan salafi. Ekonomi Islam bukan salafi. Nah, itu ranahnya ranah fikih, saya kira. Ranah fikih, dan kita jangan memiliki pola pikir bahwa semuanya kebenaran atau semuanya kita punya. Ya, akar ada di kita. Semuanya kita punya. Naam, pada asalnya kita memiliki, tetapi ikhwan fillah azakumullah, kita pun harus membuka mata bahwa ketika seorang tafarrud di situ, tafarrud ya menggeluti satu bidang seperti bidang ekonomi syariah, maka bisa jadi dia lebih tahu dari kita tentang masalah-masalah kekinian, bisa jadi. Ya. Kembali kepada al-qirad, bahwa di antara kemudian syarat berikutnya adalah ayyashtari talahu juz'an ma'luman minar riba. Kemudian yang keempat, alla yuqaddar al-qirad bi muddah ma'lumah. Ya. Tidak dibatasi dengan waktu yang tertentu. Kenapa? Kadang-kadang seseorang usaha itu untuk mendapatkan keuntungan membutuhkan waktu yang kita tidak tahu. Ya, untuk mendapatkan usaha kita nggak tahu nih, usaha kita sukses ini kapan. Ya. Nah, makanya tidak boleh ditentukan ya qiradnya itu bimuddah ma'lumah. Nah, kemudian ini yang penting. Walau dhanana 'ala al-'amili fi mal al-qirad illa bihudwan. Dan orang yang memutar hartanya itu, memutar harta qarid, orang yang meminjamkan harta tidak wajib, ya kita katakan tidak wajib, atau bahkan tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian yang terjadi, kecuali kalau orang tersebut lalai ya dalam memegang amanahnya. Ini yang tadi kita bahas, disebutkan pula oleh muallif rahimahullah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita paham terjadi kerugian ya di bank syariah misalkan
terjadi kolaps, ya, kita nggak berhak nuntut bank. Kenapa? Karena akadnya adalah mudharabah. Akadnya adalah mudharabah. Nah, misalkan saldo kita tadinya 5 juta rupiah, ujung-ujung 4,3 juta rupiah. Datang kita ke bank, Pak, ini kok saldo saya berkurang? Bank syariah, ini karena kita sama-sama rugi. Jadi ini adalah bagi rugi. Lah katanya bagi hasil, Pak. Ya ini bagi hasil kerugian, Bu. Tetapi apa bank syariah bilang seperti itu? Saya katakan tadi, tidak. Tidak ada bank syariah yang berani untuk mengatakan bahwa kerugian pun, ayo mari Pak kita bagi bersama. Nggak akan ada yang mau menyimpan di situ. Sementara modal utama bank syariah adalah kita ini, nasabah. Dan bank-bank konvensional pun seperti itu, nasabah. Ya, makanya orang di bank itu cepat kayanya, padahal cuman duduk doang kerjanya. Ya, kenapa? Dia minjem atau mereka minjam dari kita, ya, memberikan bunga yang kecil, meminjamkan kepada orang lain dengan bunga yang besar. Gitu. Nah, coba antum ada KPR rumah bunganya 3%. Hebat, rebutan itu. Rata-rata 11, sekian persen. Ya. KPR sekian, KPR promo 7,8% itu promo. Bintang kecil. Yang bintang kecil selama 1 tahun. Rata-rata 11%. Nah, karena memang usahanya di situ. Usaha mereka di situ. Ya. Nah. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah. Ini prinsip dasar qiraat. Ya. Aplikasinya dalam perbankan bukan masalah yang mudah. Terutama dalam bank syariah ini jangan kita harus berhati-hati, ya, kita harus berhati-hati dalam menilai sebuah produk syariat, ya, kita katakan produk bank syariah, dan harus, ya, kita menimbang atau takyid fiqh, ya, menimbang secara fikih, tentunya harus melihat, ya, kita harus akui, harus melihat kepada orang-orang yang memang tafarruq dalam bidang itu, dalam bidang perbankan syariah. Kadang-kadang kita salah penggambaran, kita menghukumi sesuatu, tapi kita ternyata salah dalam tasawur, dalam penggambaran masalah. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Bahwa menghukumi sesuatu itu atau gambaran sebuah perkara itu bagian utama untuk menghukumi perkara tersebut. Jadi kita harus tahu dulu detail gambarannya, dan memang perlu ada perlu ada masukan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan perbankan, terutama dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pembahasan lebih detail tentang produk-produk bank syariah dan yang lain, saya kira perlu pembahasan khusus. Sekedar lewat saja dan sekedar menggambarkan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar terus dan semangat sehingga kita berjalan di atas ilmu. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.